Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Amalia, NIM 2019 143253, kelas 4A, program studi PGSD, mata kuliah pendalaman materi PKNSD, dengan dosen pengampu Ibu Kiki Aryaningrum MPD. Baiklah, di sini saya akan merangkum materi pertemuan ke-1 sampai materi pertemuan ke-7. Sebelumnya, saya ingin memberitahu judul materi pertemuan ke-1 sampai materi pertemuan ke-7. Materi pertemuan ke-1 tentang silabus mata kuliah. Materi pertemuan kedua tentang persatuan dan kesatuan. Materi pertemuan ketiga tentang norma, hukum, dan peraturan. Materi pertemuan keempat tentang hak asasi manusia. Materi pertemuan kelima tentang kebutuhan warga negara, yakni gotong royong. Materi pertemuan keenam tentang konstitusi negara. Dan yang terakhir, materi pertemuan ke-7 tentang hakikat Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Karena materi pertemuan ke-1 tentang silabus mata kuliah, berarti kita lanjutkan ke pembahasan materi pertemuan kedua tentang persatuan dan kesatuan. Makna persatuan dan kesatuan. Persatuan secara sederhana berarti gabungan ikatan kumpulan dari beberapa bagian menjadi satu yang utuh. Persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Menjalin rasa kemanusiaan dan tingginya sikap saling toleransi serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Menjalin rasa persahabatan, semangat kekeluargaan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama dan bersikap secara nasionalisme. Perwujudan konsep kesatuan bangsa. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Maksudnya adalah bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan suatu kesatuan wilayah, wadah, ruang lingkup, dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Maksudnya adalah kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditunjukkan bagi kemakmuran rakyat. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Maksudnya adalah bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai salah satu kesatuan pertahanan keamanan. Maksudnya adalah bahwa ancaman terhadap suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Pembahasan pertemuan ketiga tentang norma, hukum, dan peraturan. Pengertian norma. Norma adalah sebuah aturan, patokan, atau ukuran, yaitu sesuatu yang bersifat pasti dan tidak boleh diubah. Norma juga merupakan aturan-aturan atau pedoman sosial
yang khusus mengenai tingkah laku, sikap, dan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di lingkungan kehidupannya. Macam-macam norma. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Yang keempat, norma hukum. Pengertian hukum. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah lakunya dapat terkontrol. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan pembelaan di depan hukum serta dapat diartikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya. Pengertian peraturan. Peraturan adalah instrumen hukum yang bersifat umum, berisi pengaturan, dan berlaku serta mengikat untuk umum. Pembahasan pertemuan keempat tentang hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang sudah ada yang didapat sejak manusia di dalam kandungan sampai manusia itu lahir. Hak tidak dapat diubah dan dicabut oleh siapapun karena merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia terdiri dari dua, yakni hak untuk hidup dan hak waris. Hak untuk hidup adalah suatu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seseorang manusia memiliki hak untuk hidup dan terutama tidak seharusnya dibunuh oleh manusia lainnya. Hak waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang berhak. Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada 3, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Pembahasan pertemuan kelima tentang kebutuhan warga negara yakni gotong royong. Kebutuhan warga negara antara lain hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan, mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, dan persamaan kedudukan warga negara. Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela dengan tujuan untuk memperlancar suatu pekerjaan agar menjadi mudah dan ringan. Perilaku gotong royong dapat menyelesaikan pekerjaan dan dinikmati hasilnya bersama-sama secara asli. Gotong royong sendiri sebagai solidaritas sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya yang terbentuk dalam komunitas. Manfaat dari kegiatan gotong royong yaitu menumbuhkan rasa sikap tolong-menolong, sukarela, saling membantu, dan memiliki sifat kekeluargaan, membina hubungan sosial yang baik dengan masyarakat di sekitar, menciptakan rasa kebersamaan dan menumbuhkan kasih sayang, serta mempererat tali silaturahmi atau tali persaudaraan. Pembahasan materi ke-6 tentang konstitusi negara. Pengertian konstitusi negara. Konstitusi negara secara keseluruhan merupakan sistem ketatanegaraan dari suatu keseluruhan sistem ketatanegaraan di suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Kedudukan konstitusi negara menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara,
yakni yang pertama sebagai hukum dasar, karena berisi aturan-aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Yang kedua, sebagai hukum tertinggi konstitusi, lazimnya diberikan kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum, sehingga aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi secara hierarki mempunyai kedudukan yang lebih tinggi atau superior terhadap aturan lainnya. Tujuan konstitusi negara. Yang pertama, untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan. Yang kedua, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta mendapatkan bagi penguasa tersebut batasan-batasan kekuasaan mereka. Yang ketiga, menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Fungsi konstitusi negara. Yang pertama, fungsi penentu atau pembatas kekuasaan. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang keempat, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang sah kepada organ negara. Dan yang terakhir, pembahasan materi pertemuan ke-7 tentang Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Pengertian ideologi. Ideologi merupakan suatu gagasan yang sedalam-dalamnya dan merupakan pemikiran filsafat yang menjadi sebuah pedoman dalam menentukan apa yang berdasarkan pemikiran yang dilakukan. Peran ideologi bagi sebuah negara. Dari yang kita ketahui, bahwa setiap negara pasti memiliki ideologi. Dalam konteks negara, ideologi itu dapat diartikan sebagai cita-cita, pandangan hidup, dan nilai-nilai dasar yang dijadikan pedoman bagi seluruh rakyat untuk hidup dan bagaimana menyelenggarakan sebuah negara. Pengertian Pancasila. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Jadi, Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Peran Pancasila sebagai ideologi sebuah negara. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.